Hey, hey, welcome back to the bukan welcome back sih. Ini podcast pertama kali gue di sini Ford, podcast with the lads, gue Ford dan ini teman-teman gue. Ini I got like my nice friend. What's your name again, man? Introduce to the viewers out there, let the world know. Jadi kan mereka hello. I'm Bam Bam, hello. Alright, yeah, her name is Bam Bam, and over there, introduce yourself, lad. Yeah, what's up, Maji? Apa kabar? Di sini si Anis, si tampan, pemberani dan cool. Yamakumo. Woo! Hell yeah. He gets all the girls. He gets all the girls, that guy. Yeah. Okay. Benar. Ya, kita di sini hanya ngobrol-ngobrol santai gitu. Kita find random topic dan kita bahas tuntas sampai habis gitu, sampai jelek gitu. Ya. Yeah. So, my co-host Yama-kun, kita bahas apa sekarang? Apa yang harus kita bahas? Bahasa karena Topic kan of the ini day. kita itu sekarang podcast pertama untuk tester ya. Mungkin bisa perjalanan dan interest lu gitu loh. Kenapa sih bisa bermain VR chat? Apa sih yang lu suka dari VR chat ini gitu loh nya? Misalkan seperti gua ya aku mau download VR chat pasti tentang belajar bahasa Inggris dong untuk memperdalam bahasa Inggris gua. Ya begitu. Jadi kalau kalian berdua tuh kayak gimana sih? Kenapa sih gitu loh? Pengen main VR chat atau ada apa gitu loh dengan VR chat ini menurut kalian berdua? Kalau gue pribadi sih ya, gue lebih kayak socializing dan cari teman baru gitu lah, cari kenalan, terutama teman-teman yang dari luar nih, dari luar Indonesia. Tuh kan kita bisa sharing-sharing juga kayak bagaimana sih di negara mereka itu, terus mungkin kultur mereka, budaya mereka, dan makanan-makanan mungkin karena gue sendiri emang ada interest di kuliner dari setiap negara misalnya nih. Kayak itu gue, terus terkadang gue juga itu sih mungkin lebih ke itunya apa namanya meme-nya itu meme yang ada di VR chat. Meme-nya iya, kan banyak banget tuh. bener. Contohnya yang klasik itu itu tuh yang apa sih, binatang apa itu yang merah itu yang Uganda Knuckle itu 18 ya tahun 2018 itu Uganda Knuckle itu memang itu meme yang sangat booming sih, yang buat VR chat itu terkenal, lebih recognize lah sama orang dari Ugandan meme itu sih. Iya betul. Gue juga tahu VR chat sih dari itu karena YouTube dulu gue inget beranda gue itu isinya begituan doang sih, kayak VR chat terus ada banyak ini makhluk merah itu. Gue nggak tahu apa itu tapi bener. Suaranya itu kayak gini tuh, kayak terus habis itu mereka ngomong do you know the way gitu, kayak what? Do you know the way? But I'm a fan of like random memes and stuff. So terus gue langsung install. Lucu sih memang. And then we find out. Alright, that's me. Terus your turn, Bang. Kenapa lo itu? Why do you hop on VR chat? Kenapa ya? Ya kenapa? Actually, a really mainstream reason. I a bit bored. Jadi aku bosan aja sih sama game-game yang aku mainin sekarang. Jadi ya. Okay. Yeah. Reasonable. Then Nothing. Nggak ada yang go kayak find some. Apa? Aku sebenarnya sih mencari satu meme untuk satu avatar gitu. Jadi aku suka satu avatar dan aku pengen itu aja ya. Jadi karena ada avatar yang dia suka, it's simple. Gitu langsung. It's fine. Everybody has their own reason. Ya, kita semua punya alasan masing-masing. So Iya benar. And then apa lagi ya? What makes a VR chat interesting? Apa yang membuat VR chat menarik for general view untuk orang awam gitu? Menurut lo apa? Kan kalau kita kan punya masalah masing-masing ya. Karena kita gamer yang hobi nge-meme gitu lah. Basically put it that way. Literally random, hal-hal random kita suka ini. It's so random.
Ya kalau dari gua ya yang menurut gua gue suka dari VRC itu ya mungkin karena awal kan yang seperti itu 2019-2018 tuh yang Ugandan meme gitu kan. Dan mereka punya banyak teman loh, youtuber VRC itu kok asik gitu kan, ngobrol sama temen yang gak kita kenal, dapet teman baru, socialize gitu. Ya itu sih menurut gua menarik dari VRC. Oke, dan jangan lupa itunya apa namanya, orang-orang yang bisa kita temui di VRChat itu beragam, men. Itu beragam. Bener. Modelannya itu dari huruf A sampai Z itu lengkap, men. Kayak ada yang modelan itu ada yang diem aja, itu melihat kaca nggak tahu dia ngapain, itu dia diem aja gini terus berjam-jam itu dia pindah itu bisa, men. Terus ada lagi yang itu, kalau ini emang itu guys, kayak gue agak sedikit alergi sih. Itu biasanya yang kayak sok cool gitu. Kalau kita ajak kayak ajak kenalan gitu kan ya. Ajak kenalan coba. Lu kan sering lu sering tuh kayak bang ngapain, kayak WhatsApp gitu. Terus kan mereka kayak gak digubris itu kan, kasihan sih sama akun ini. Selalu. Coba share a little bit of your experience, kayak pengalaman lu socializing dikacangin sama orang itu gimana aja? Itu ya karena kan gua sebenarnya main VRChat ini belum lama ya, ada kali 3 minggu. Ya untuk gimana ya? Sebagai orang Indonesia kan nyari reward Indonesia karena pengen kenal gitu kan sama orang Indonesia. Dari teman Indonesia lah ya basically. Ya datang gitu kan, kayak pertama kali gak kenal, ngajak ngobrol, halo gitu, halo bang, ngomongin apa nih, emang di hire doang, abis tuh udah kayak lu nggak ada di situ cuy, lu bener-bener dikacangin, udah kayak lu tuh siapa, lu nggak diajak gitu cuy. Dan itu sering loh berkali-kali selama gue 3 minggu main VRChat ini. Parah ya. Itu sih, itu emang one of the major problem, kayak masalah yang paling sering ditemui lah, terutama buat player-player baru nih. Kayak kalian baru join tuh, terus ada kayak ada kumpulan orang tuh, kayak kumpulan orang gitu ikut nimbrung tapi endingnya itu lu nggak dianggap, men. Ya dicuekin gitu kan. Yeah, exactly, you're not even there. Jadi I've been there tuh. Tapi nggak semua ya, cuma tergantung orang gitu. Kayak kau kan Fortnite sama Bambam juga kan orang Indonesia juga, tapi nggak begitulah gitu. Yep, that's right. Karena gue pribadi, gue lebih kayak usahain kalau setiap kali gue ketemu orang, terus orang mau nyapa gue sapa balik lah. Minimal jadi a little bit kayak so friendly, tapi ya emang friendly gue orangnya. So emang friendly. Like walaupun sering trash talk di belakang orang langsung. Itu oh my god. Jangan jangan didengerin ya, itu bohong gitu, itu nggak benar, itu hoax gitu. Nanti lu masuk kota tuh nggak boleh kayak gitu. Waduh, jangan dong. Kasih dipampang di pinggiran kota om. Kan lumayan bisa itu naik daun nanti lu. Naik daun via iya, mempromosikan channel jadinya ya. Ya, betul. Nanti subscriber lu tambah banyak, men. Gotta think about that. Bener cuy, iya. Kalau Bum sendiri bagaimana? Ya, your experience. Ya, untuk kayak first impressionnya VRChat gitu loh. Pertama kali lu join pertama kali join because I'm a girl, of course they will respond. Itu poin yang bagus. Bener. Yeah, they swarm around the girls. Ya, That's memang. Itu emang salah satu toxic trait-nya VRChat sih. Ya nggak hanya VRChat, di game lain juga gitu nggak sih? Iya nggak sih? Game every game. Ya, terutama itu game FPS itu tuh yang lagi booming sekarang, yang ada skill-skillnya itu. Yang tembak-tembakan bisa terbang itu ya? Iya, tembak-tembakan yang ada bisa keluarin skill 1, skill 2 itu. Nggak tahu tuh game apa tuh, gue nggak pernah main soalnya. Sama ulti juga ya? Iya, tahu tuh, saya tuh kayak belum pernah denger tuh, kayak game baru deh. Iya.
Itu terutama di game itu tadi ya, itu biasanya itu kalau lu make up, lu ngomong di voice chat terus lu cewek, udah lu di apa namanya, lu minta apa aja, minta heal, minta apa itu, minta skillnya buat nge-smoke lah apalah, lu dapet langsung. As long as you're a girl. Apalagi pasti Yeah. pasti ada yang ngomong arah-arahnya dong kak, pasti begitu. Oh aduh, janganlah, jangan ke ranah situ lah. Gue agak alergi, gue agak anti itu kayak hal begituan men. Oh my God. Gimana ya? Hal normal Tapi ya gimana lagi ya? Game sebelah. Paling gitu apa namanya? The most average dead game ya. Pemain game itu emang begituan emang kan. So ya, Memang. I don't know. Kayak nggak, menurut gue sih nggak masuk aja, tapi who am I to judge? Gue nggak berhak buat kayak komen terlalu banyak sih, dan nggak berani juga men. Mana? Nggak berani gitu. Gue orangnya agak penakut soalnya. Iya. Kayak gue komen dikit. Nanti ada yang ngontrol. Apakah begitu? Iya, nanti ada yang ketok. Nanti ada yang datangin. Iya, emang benar. Iya. Niu. Alright, udah cukup dah. Nanti gue di Twitter gue langsung di follow orang banyak nanti. Di cancel, jangan ya. Udah, ganti topik. Masih di topik interaksi VR chat nih. Apa ya? Tadi kan kita udah bahas kayak kita interaksi itu dikacangin tuh. Terus Ya. solusi lu gimana nih? Kalau misalnya reaksi lu kalau lu dikacangin, what do you do? Apa yang lu lakuin? Kalau dikacangin ya hal gue lakuin kayak oke gitu, mungkin gue mengganggu mereka, tapi sih sekedar pesan ya untuk para pemain VR chat Indonesia. Bro, ini game sosial. Kalau ada orang baru yang nggak tahu apa-apa tuh dibimbing loh, atau diajak nimbrung lah, walaupun sekedar cuma ngomong hal-hal biasa. Jangan cuma hai habis itu go away, nggak gitu lah men, kayak parah cok. Ya emang sih. Emang lu nggak mau untuk game ini komunitasnya lebih bagus lagi gitu loh pastinya kan. Cawasnya nggak mau komunitas game itu lu jadi lebih baik, lebih bagus, lebih benefit lah jatuhnya. Ya, take his words for it. Ambil kata-katanya Siama tadi. Karena kita basically sebagai ini kok mendadak kayak apa, nasionalis gitu ya. Gue merasa nasionalis, gak tau kenapa. Karena basically kita orang Indonesia itu kita diketahui sebagai kayak warga negara yang friendly gitu. Dari daerah Asia Tenggara kita hospitality-nya friendly gitu. Kayak you can be a foreigner, lu bisa jadi orang asing dan kita welcome tuh. Lu datang ke kampung gue sama gue ayo ngopi dulu lah gitu. Walaupun gue nggak tahu lu siapa. But you know, that's who we are. Itu identitas kita sebagai orang Indo. So, kenapa kok susah banget buat kita di game ini ya, terutama untuk be friendly? Itu identitas kita, lads. That's who we are. Isn't that right? Dan iya benar, dan kita itu kan pemain baru ini kan nggak annoying gitu loh kan bertanya. Depends. Butuh bimbingan lah dengan I'll take that, but iya sih, depends. Tergantung. Gue tadi kata-kata gue memang tergantung orangnya. Iya, tergantung. Terkadang kembali lagi ke orangnya. Iya betul. Kembali lagi sama orangnya. Kadang itu ada itu men yang modelan kayak spam me gitu. Mereka pikir kayak like I'm gonna do this. Aku bakal ngakuin ini dan mereka bakal think aku cool gitu. Aku funny, aku lucu. Jadi bakal jadi temen gue lah. Nope, you're being annoying. Lu ganggu gitu loh. Man, there's a lot of like players who's like that. Bahkan nggak hanya new players gitu, nggak hanya new players aja. Apa ya? Player yang lama juga gitu kadang-kadang. They're so like, emang veteran juga ada kayak gitu. Ya, kayak mereka terlalu. Ya. Talking about self-center pemain Indonesia ini. Indeed. Ada yang bisa di-share mungkin tergantung encounter kayak lu bertemu orang-orang yang self-center gimana? Pendapat lu gimana? Bang, kayak emang ada kan gitu kan yang friendly orang Indonesia, diajak ngobrol masuk tapi itu dia nggak mau denger cerita lu, dia maunya tuh cerita tentang dia semua gitu loh, hal menarik tentang dia. Kalau misalnya lu ngomong cerita lu langsung kayak
langsung ganti topik tentang diri dia lagi gitu loh. Self-center Iya. banget sih orang begitu. Dan itu banyak. Ya. Is that really happen? Yes. I never. Lebih sering daripada yang lu kira, lebih sering. Kayak terkadang kayak apa gimana ya, gue friendly aja kita ketemu gitu. Terus tiba-tiba for no reason, like in the middle, pas kita lagi ada bicara, lagi omong-omongan, kita bincang-bincang, tiba-tiba he cuts off, terus dia pindah ke tempat lain. Nggak tahu gue yang salah atau dia yang jadi nggak nyaman atau apa, kan gue jadi serba salah endingnya. Gue nggak tahu gitu, gue harus ngapain itu nggak tahu. Dia tiba-tiba pindah terus nimbrung lah sama temennya yang sefrekuensi. Wow, just like that, udah gitu doang. Oke. Gue malah selalu masalahnya. Oke, bye lagi. Iya, oke, bye, screw you. Tapi kayak nggak ada kayak salam dulu lah minimalnya, kayak udah ya, gue mau ketemu teman gue gitu kan. Iya, basa-basi dulu lah ya Ya, gitu loh. sudah menghilang tuh kayak itu kayak CD ya. Menghilang. Anyways, Waduh, Oh, langsung ono sih. anyways, langsung aja lanjut. Waduh. Apa ya? Lanjut. Sebentar. Oh ya, sebagai pesan, VRChat itu game yang menarik kok. Orang-orangnya banyak yang unik. Apalagi true. gue ada teman satu, men, bener-bener unik banget. Kalau misalnya nggak ada dia tuh kayak sepi gitu. Dia itu pengheboh untuk kita lah. Gitu. Asik banget. Iya, emang. Walaupun sedikit aneh, tapi ya asik, unik. On that. Jadi untuk player baru gitu kan. Ya betul. Notabene. Untuk player baru. Kenapa? Ya, You know what? You go first. Oh, alright. You go first. Notabene hal yang absurd ya, hal yang aneh yang istilahnya di kayak kehidupan nyata itu dihitung aneh, di sini mah normal kan. Lu mau seaneh model aneh apa aja tuh ada di sini. Oh. So jangan merasa kayak you're left out, jangan merasa kayak you're the only one, hanya lu aja yang aneh. You're gonna get a friend, lu bakal dapet teman di sini. Banyak lagi. Walaupun temenmu akan aneh-aneh juga. Iya. Tapi aneh dalam hal baik ya. Ya, aneh dalam Iya, aneh dalam hal baik. Jadi untuk player baru, jangan takut download game ini. Seru kok. Ya, hal keanehan lu yang di dunia nyata bisa lu keluarin di sini. Karena kan lu mainin sebuah avatar. Mainin apa? Keluarin aja hal aneh lu, tapi jangan terlalu aneh masih ya. Normal-normal aja anehnya. Dan jangan ganggu. Jangan tiba-tiba keluarin efek-efek yang bikin orang lain nge-lag. Padahal gue sendiri itu kadang-kadang maaf nggak jadi. Ya, oke. Well, that's that part. Terus gimana co-host Kun? Dan kita mau kemana habis ini? Dan kita masih dengan VRChat deh. Dan ada hal menariknya dari VRChat itu, kalau misalkan lu memang hobi buat sebuah dunia atau avatar, lu bisa masukin di sini, bre. Ya untuk betul. Dunia di sini tuh ada fitur namanya world. Lu bisa bikin world lu sendiri. Dalamnya terserah, lu mau kasih mobil, lu mau kasih rumah, kasih efek apapun, lu bisa men. Dan avatar pun lu di sini bisa masukin efek-efek yang hal lu suka, selagi nggak aneh. Memang bisa lu masukin hal aneh, tapi ya please lah yang normal-normal aja gitu loh. Karena gue sama Yama pernah kita ketemu kayak I don't know, out of the box banget gitu lah. Kayak the most gimana ya? Cara deskripsinya gimana ya? Deskripsinya gimana? Biar orang paham dunia gitu. Random jatuhnya lah ya. Simpelnya dunia random aneh gitu. Iya. Random things you have. Ya dunia random aneh, tapi lebih difokuskan untuk role play. Untuk role playnya jangan ditanyain model apa ya. Nanti kalian tahu sendiri lah. Yang gituan gitu loh. Gak usah dijelasin kan ya. Kayak gue nggak nyaman gitu kalau gue bahas itu. But you know that type of role play, dan kita nemuin kayak suatu place gitu ya. Screw that. I don't want to talk about it. Udah balik lagi. Wow.
Oke. Ya balik lagi. So, Iya. Oke. mhm. Oke, kita ke topik selanjutnya. By the way, Ya. ini gue topik itu tak bocor pakai ChatGPT. Ini gila, zaman sekarang itu mudah, men. Apapun yang lu mau tuh mudah. ChatGPT, Yes, betul. AI dan lain-lain. Bahkan orang yang nggak bisa gambar pun bisa bikin gambar, men. Bisa Yep. bikin seni di AI ini. Betul. Kayak anak-anak zaman sekarang itu punya Iya. bisa dibilang privilege gitu ya, kayak kelebihan buat Mm-mm. kayak ngejain tuh pekerjaan rumah aja PR itu bisa dibantu sama AI sekarang, men. Padahal zaman dulu AI yang gue tahu tuh cuma kayak yang di film Terminator itu, Cuk. Yang Skynet itu. Ah, iya. Itu I'll be AI. back. Iya. Kayak udah gitu aja Ya, kayak I'll be back. Ya, I'll be back. Cing 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 cing. iya, kayak zaman dulu tuh kita ngeliat AI itu kayak hal yang nggak mungkin gitu. Iya, kayak Masa it's sih robot bisa tahu impossible. semuanya? Tapi dengan perkembangan zaman, kok possible gitu loh? Kok Iya. bisa bagus gitu? that's true. Kayak nggak masuk nalar Iya, aja. kayaknya. Ternyata robot itu bisa kayak do a lot of stuff, kayak melakukan banyak hal yang ternyata kita nggak tahu kalau mereka bisa gitu. That's crazy. The amount of like kayak perkembangan teknologi itu bisa pesat banget gitu sekarang. Bahkan kayak lu misalnya itu para kawan-kawan yang coder yang developer itu bisa dibantu sama ChatGPT sekarang, atau bahkan Oh AI iya, yang bisa. lu dibantu ngoding juga, kayak ada coding lain yang lu nggak tahu atau apa, lu tinggal kasih di comment promptnya di ChatGPT-nya di websitenya, dan lu ketik ke komen apa yang lu butuhkan buat itu lo, apa aplikasi lu atau apapun yang lagi lu buat gitu. Terus si ChatGPT tadi bakal proses dan boom, out of nowhere, simsalabim abracadabra, yang tadi tidak ada jadi ada door, langsung bisa lu pakai. Iya. Wow, that's fucking amazing. But gue nggak pernah nyangka gitu bakal ada begituan sekarang. Emang. Unbelievable. Gila, zaman dulu itu ya, gua zaman sekolah mau tahu sesuatu gitu harus ke perpustakaan Yes. atau ngambil koran-koran tuh, Betul. yang zaman dulu koran tebelah dan lain-lain tuh harus nyari di situ, men. Gila loh. Sekarang tinggal buka HP. Sekarang buka- 5 detik ketik topik ini bla 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 bla, lengkap. Gila loh. Straight to the point. Ya, tanpa basa-basi, tanpa susah. Iya. Singkat, jelas, padat, door. Ada langsung. Tapi itu sisi positifnya. Sisi negatifnya itu Ya. banyak AI yang dibuat buat hal aneh. Kayak sekarang kan ada namanya voice AI. Lu bisa niruin semua suara semua orang. Karena ada namanya diffusion AI. Ya, Itu AI. parah, men. Kenapa itu, Dan Pak? itu belum, kita nih selama ini belum ada hukumnya loh untuk AI gitu. Itu sekarang tuh mengerikan si AI ini. Iya sih. Itu I never heard about it. Kenapa? Ada Basically itu. Jadi Untuk Gue AI, ambil- masa sih? gue ambil contoh yang AI itu ya, voice AI itu lu bisa terkadang kalau voice trainingnya bagus, kayak voice trainernya bagus, itu bakal bisa one to one scale jiplak persis kayak suara orang yang pengen lu jiplak. Kayak contohnya presiden kita yang tersayang dan terhormat, Bapak Joko Widodo. Pak, kalau lihat ya Pak, I love you. Ya. itu bisa kayak lu bikin si bapak ini tadi kayak ngomong-ngomong kayaknya, bahkan nyanyi. Yang paling keren kan sekarang kan nyanyi ya, cover Nyanyi, lagu iya. Pak Jokowi, kayak wow, Banyak gitu di YouTube. gak bahaya kah ini? Kayak kita nggak ada kayak kena pasal Iya, gitu kan bikin kayak gini. Ternyata emang nggak ada, emang Iya. belum dibuat atau gimana? Memang nggak ada, belum dibuat hukumnya. Soalnya kan baru booming sekarang ini loh. Jadi untuk hukum-hukum kayak gitu sih menurut gua belum belum bermunculan. Gua harap sih kedepannya bermunculan, karena itu hal mengerikan, men. Kayak bisa aja lu mencuri identitas orang lain dengan AI, gitu loh. Ya, that is true. Tapi possible nggak? Mungkin nggak kalau ada kayak orang yang dari negara kita buat manfaatin itu tadi di era saat ini, pada tahun inilah, mungkin nggak? Misalnya kayak ngambil suaranya bapak tadi, terus habis itu kayak nyebar hoax gitu. Mungkin nggak menurut lu?
dari orang Oh itu Cina. possible banget karena orang Indonesia ini kan baru loh dalam hal teknologi. Untuk kayak orang-orang lansianya itu baru masih awam dan mereka percaya apa aja yang ada di TikTok dan sosial media. Ya, ada sebuah poin. Jadi mereka punya kesulitan buat bedain yang mana yang benar dan mana yang enggak, yang mana yang hoax sebenarnya. Karena maraknya pengguna sosial media dari berbagai kalangan gitu, dari mulai anak kecil umur balita umur 5 tahun aja udah dipegangin HP sama ibunya sekarang. Oke. So kenapa tadi kita tiba-tiba potong gitu ya? Tiba-tiba Ada orang yang ngedubrak masuk, Cok. kaget gue aja tiba-tiba kita lagi bahas asik gitu ya, tiba-tiba itu pintunya langsung buat gitu. Terus dia main masuk aja. gue udah keringet gitu deh. Udah keringet nih, gue ini siapa? dia gak di-invite datang. So jadi that'll be dan sayangnya kawan kita disconnect juga. Iya, sadly. Jadi we'll end it here. Jadi di podcast pertama kita with Ford and the lads. Sekian dari kami. Terima kasih, thanks, and see you on the next one. Bye. Alright, see ya, bye-bye.